Jadi jadi kalau kalau paling gampang kita gunakan di voice note yang di HP. Jadi kenapa di analisis itu tadi kan tidak kita require ya, tidak perlu di require, tinggal kita tulis saja voice note gitu. Enter selesai, voice note-nya yang kita aktifkan. Soalnya kalau sudah kita nambah add-on-nya di Google Form, itu lebih ribet lagi nanti buatnya. Jadi mending kita pisahkan untuk misalnya Pak saya mau ngomong ya, jadi kita ngomong tapi sudah tertulis, kita pakai voice note aja. Jadi voice note itu lebih gampang untuk kita kita pakai ya di HP. Itu mungkin Bu Niha. Mohon maaf Pak, ini mungkin bisa tadi kan ditampilkan dari layar HP-nya Bapak langsung, ngoten. Yeah. Ini belum muncul atau mungkin bisa dipraktekkan atau aplikasinya yang digunakan itu apa, ngoten Pak. Jadi Oke, siap. Saya tampilkan, saya share dulu, saya izin. Sudah tampilkan? sudah Pak. Sudah. Nah, Ibu bisa gunakan yang namanya voice note. Kita tinggal dicari di maaf. Nah, kita cari di aplikasi, kita klik aja voice. Voice to text ya. Nah, seperti ini. Terserah Ibu mau pakai yang mana. Ini insya Allah hampir semuanya nggak ada masalah. Cuman saya gunakan yang speech note. Ini, speech note ya. Terlihat ya. Nah, speech note kita install. Bisa pakai speech note ini aja. Kalau saya biasanya pakai ini. Jadi terserah teman-teman, Pak saya biasanya pakai yang ini, monggo. Jadi write by voice itu bisa. Tapi untuk saat ini saya gunakan yang speech note biasanya. Jadi ini lebih gampang untuk apa ya? Kalau dibilang penggunaannya itu lebih gampang. Jadi langsung aja kita tuliskan tadi di form voice gitu ya. Nah, di sini kita tinggal klik aja. Misalnya kita allow ya. Nah, kita tinggal klik, tapi ini bahasa harus diganti dulu. Ini kan bahasanya pakai bahasa Inggris. Nah, kita harus ganti bahasa Indonesia. Sudah? Kita klik. Kita coba. Halo, apa kabar? Nah, jadi lebih enak kalau memang kita ketik pakai ini kok. Gitu loh. Jadi misalnya Andara sudah melaksanakan ini sudah masuk ke dalam CP bla bla bla. Setelah selesai, kita matikan. Nah, ini kan sudah selesai. Kita bisa langsung copy atau kita bisa langsung share ke WA. Jadi kita nggak perlu lagi nulis kan gitu. Jadi kita send ke WA. Ini WA-nya kita harus pastikan bahwa WA kita sudah diinstal juga di laptop ya, pakai web. Nah, kita share. Sudah. Bla bla bla, kita send. Selesai, Bu. Tambahan nih. Materi nggak masuk ya, Pak Ivan ya. Bonus, Mami. Bagaimana, Bu Niha? Nggih, terima kasih. Itu nanti berarti dimasukkan ke Google Form ya, Pak, nggih? Iya, jadi nggak usah pakai Google Form, nanti pada saat pengolahan atau di responnya, Bu. Nah, saya yang belum di jelaskan ini respon. yang di Spreadsheet-nya, Excel-nya, iya. Spreadsheet-nya. Dimasukkan ke situ. Iya, jadi nanti pengolahannya kita lebih gampang. Ini kita belum sampai pengolahan ya. Oh, masih mau ke situ, Bang, nggih? Episode 6 ini. Masih. Ini masih episode pertama ini. Episode pertama. Siap. Terima kasih, Pak. Monggo. Oke, sudah
Selesaikah pertanyaannya? Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya sebelum Pak Bagus ini mau ini ya. Saya mau meneruskan dalam proses bagaimana sih template yang sudah ada tinggal kita copy aja gitu loh. Jadi kita nggak bikin nggak bikin baru seperti awal tadi, new Google Form segala macam. Ya. Terus bagaimana menambahkan dilanjutkan PPT yang sudah kita punya. Itu. Oke, Gimana? lanjut, Pak. Ya, Lanjut. dilanjutkan saja karena tidak ada yang resen juga. Udah ya, nggak ada resen ya. Santai aja, kita masih punya waktu banyak kok. Nakalan, Pak Ikhwan tadi itu 1 jam, saya setengah jam loh padahal tadi. Nggak kok Pak Ikhwan yang sebentar. Oke, saya izin share. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, yang nanti kita akan bagi yang namanya adalah template. Di sini adalah template digitalisasi. Nanti tinggal teman-teman buka, klik aja. Dia akan buka. Misalnya di sini, ini adalah akun kita, akun saya yang lain, yang bukan akun belajar.id ya. Jadi misalnya di sini, nah ini, saya buat dulu new folder. Misalnya penilaian semester 1, 22, 23. Misalnya ya, 22, 23. Nah, di sini kan sudah ada, sudah muncul penilaian semester 1, 22, 23. Nah, yang kita buka tadi, yang kita link nanti kita template itu kita kasihkan, teman-teman tinggal klik aja di template-nya. Misalnya, Pak modul ajar mau saya copy dulu. Tinggal klik kanan, langsung make a copy. Sudah? Masuk ke make a copy, creating dulu, sudah selesai kan? Dia secara otomatis ada di sini. Jadi langsung di sini ada tulisan copy modul ajar. Nah, ini kan kita tinggal klik kanan, move to. Kita pindahkan ke apa tadi? Penilaian ya. Nah, penilaian semester. Nah, kita move here. Sudah. Ini masuk ke tempat kita. Jadi sudah masuk ke draft kita lah istilahnya, penilaian semester. Nah, copy, kita tinggal rename. Rename, modul ajar, misalnya tema apa? Tema sekolahku, misalnya. Nah, sudah selesai. Kita klik modul ajar. Ini sudah kita bermain di draft-nya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Jadi, bukan di draft saya, tapi di draft jenengan. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang di sini kan kelihatan ada yang kita head tadi ya. Kita klik aja dari 9 sampai ke 28 ya. Terus tinggal diklik kanan unhide. Sudah muncul semua. Nah, ini kita hapus dulu. Kan TP-nya mau berubah nih. Nah, untuk TP nggak ditulis di sini, tapi di data TP. Seperti yang tadi, misalnya, Pak, saya mau menambahkan jati diri, mengenali, mengekspresikan bla bla, ya. Kalau kita geser gini aja, ini kita blok, terus kita jadikan ya gini. Nah, ya. Jadi jati diri, mengenali, mengekspresikan, Pak. Ini ada tambah. Bagaimana? Kita tinggal klik aja di sini. Kan ini B3, kita insert 1. Ya, kita isi BA4. Terus ininya kita copy, Ctrl C, paste. Nah, sudah. Tinggal kita tulis. Misalnya,
anak. Biasanya kalau kalau di TP itu kan dimulai dengan anak mampu ya. Jadi teman-teman kasih anak mampu, antri misalnya ya, antri dengan benar. Kan ini toleransi ya, perilaku positifnya, antri dengan benar. Oke ya, misalnya ini kita pakai, antri dengan benar ini kita akan pakai. Di sini sudah ada kode BA4. Tinggal teman-teman tinggal klik aja BA4. Muncul. Anak mampu antri, di sini elemennya juga sudah muncul. Jadi silakan teman-teman mau nambah TP yang sudah ada, tinggal tambah di sini. Ini ada garis biru, garis hijau ya. Wah ini temennya garis hijau. Ini nggak boleh lebih dari sini. Jadi kalau mau nambah CG3, ini di-insert dulu. Insert, baru ditambah CG4. Nggak boleh langsung ditumpuk gini. Supaya apa? Ini ada rumus di sini. Nah, di sini ada rumus, teman-teman. Ini A1 sampai C berapa, gitu ada rumusnya. Jadi, teman-teman nggak bisa menggunakan yang ini. Nah, ini ada, kita batasi, ini nanti kita kurangi. Jadi, kita batasi sampai batas di sini. Tapi ini kalau nambah, dia akan bergeser juga. Ininya, rumusnya. Jadi misalnya, lupa kalau gitu, saya kehapus nih. Misalnya kehapus gini. Ya tinggal di copy aja ini. Ctrl-C, Ctrl-V. Nah, sudah keluar semua. Jadi gitu. Jadi bagaimana caranya modul ajar selesai. Oke ya. Sekarang kita mau coba. Nah ini, Bu Holipa. Semua akan kita share, Bu. Wah, semua apa yang sudah kita keluarkan di sini akan kita share semua. Tidak ada yang dikurangi sama sekali. Wah, gitu Bu. Santai. Malah ada bonus tambahan. Tambahan ada. Nanti ini ada tambahan share nanti RPPH Kurtilas. Nah, ini RKH, RPPH yang belum punya Kurtilas. Mau ngisi KD-nya kayak apa? Tinggal nanti kodenya kayak apa itu ada. Nah, nanti saya share juga. Monggo teman-teman, jadi nggak usah berpikir, kita akan tambahkan, toh ini juga kita pakai untuk siswa kita kan, gitu loh. Oke, sampai sini, kemudian kita mau bikin, Pak, penilaian checklist. Ini kan template yang tadi, yang kita share tadi kan. Teman-teman tinggal klik kanan juga, klik kanan, make a copy. Penilaian checklist kan, kita buka sekarang di sini, di drive kita. Mana tadi penilaian? Copy ya, copy penilaian. Nah, ini sudah. Kita klik kanan, move to. Kita taruh di mana? Di penilaian semester. Nah, sudah masuk ke penilaian semester. Oh, di mana? Nah, ini. Nah, ini kan form tadi. Kita klik kanan, kita rename. Kopinya kita hapus. Oh, Pak, checklistnya tetap di tema sekolah. Oke, kita klik. Nah, sudah itu kita klik. Double klik. Nah, teman-teman tinggal ganti. Misalnya ganti tema, ya kita tinggal penilaian checklist. Nah, ini, oh Pak, nggak usah kasih penilaian, nggak apa-apa. Oke, kita hapus. Penilaiannya kita hapus. Jadi, misalnya, karena ini memang penilaian, jadi kita checklist. Temanya apa? Tema misalnya profesi, gitu ya. Misalnya ini. Terus kemudian kita tinggal copy, ya, kita blok, copy, taruh di sini supaya nama formnya berubah. Kita pastekan. Sudah? Nah, ini bagaimana? Nama anak berubah, Pak, bukan ini. Ya, kita hapus saja. Ini kan contoh yang kita kasihkan.
Jadi teman-teman tinggal, oh namanya anak saya ini Pak, ada ini misalnya. Kita Ctrl C ya di Excel atau di Word juga bisa. Tinggal kemudian di paste. Sudah berubah namanya. Oke, terus TP-nya Pak. Oh ya, ini TP-nya kan. Ini kan hanya contoh. Kita hapus. TP-nya yang kita pakai adalah TP modul kita. Modul ajar yang tadi ya. Modul ajar yang tadi. Kita tinggal copy aja. Misalnya cuma satu TP, nggak mungkin ya satu, tapi misalnya berapa TP ya? Kita B4, CA2, CA3 misalnya. Terus kemudian BA2, misalnya ini tinggal kita copy aja. Ctrl C, terus kita tinggal masuk ke, bentar ini nggak kelihatan di saya. Nah, tinggal di sini kita blok kan, Ctrl V. Sudah, selesai. Oke, tinggal send, klik, shorten, copy, kirim ke WA atau catatan kita, supaya ini kita pakai di saat penilaian profesi. Selesai. Nah, jadi teman-teman nggak usah bikin dari awal kayak tadi, tinggal copy, selesai, copy, selesai, gitu aja. Bagaimana? Bagus. G? Itu artinya, jadi modul ajar itu kita siapkan dulu ya Pak ya. Iya, modul ajar harus selesai dulu, Ya. supaya kita ambil TP-nya. Kode dari Ya. elemen CP-nya kita ambil di sheet-nya yang dari sheet-nya TP, begitu kan? Nah, itu. Jadi jangan khawatir teman-teman, semuanya sudah kita sediakan. Tinggal nanti ada tambahan sedikit Bu. Ya. Saya share ya. Nah, ini lupa saya. Nanti daripada teman-teman bingung. Nah, kan ini udah selesai nih. Udah buat semua kan? Teman-teman, ini modul ajar sudah ada. Bentar, ini kok. Ini kena zoom-nya itu loh. Hide. Nah, ini terlihat ya. Ini modul, halo? Ya, terlihat Pak. Oke, modul ajar sudah selesai. Checklist sudah selesai. Terus kemudian tema sekolahku ini yang list tadi ya, ini kan adalah punya kita. Ya. Nah, misalnya, lupa, ini kan hanya tipe, misalnya modul ajarnya ini penilaiannya, teman-teman juga bisa bikin di folder baru. Artinya apa? Tiap tema kita masukkan dalam folder. Jadi misalnya sekolahku, nah ini tema sekolahku tok aja. Nah kita tinggal move, ini kita move ke sekolahku. Misalnya ya ini checklistnya juga sekolahku misalnya. Kita tinggal move di sini. Sudah masuk ke sekolahku semua kan? Nah terus Pak, ini checklistnya kalau mau buat model baru, nah, maksudnya ini kan tema sekolah, mau ke tema tema transportasi, bagaimana? Ya tinggal klik kanan, copy. Sudah selesai copy, ya kita bikin folder baru, new, pakai profesi. Jadi teman-teman yang tadi, yang copy tadi, ini tinggal di move. Klik profesi. Nah, sudah kita punya. Jadi teman-teman nggak usah mau ngambil dari template yang tadi juga nggak apa-apa, tapi dari yang kita punya. Kenapa kalau dari kita punya, kita tinggal copy, kita kan nggak perlu ngopi lagi nama ini. Yang kita perlu berubah adalah di
apa itu namanya ini? TP. TP di modul TP-nya ajarnya. kita tinggal hapus. Selesai. Sudah. Kita ganti namanya. Gampang kan? Gampang kan? Yang bisa. Yang Nah. bingung. Masih mencerna, memikir 1000 kali Pak Bagus. Oke, nanti semua dalam posisi insya Allah kita akan berikan tutorialnya dalam bentuk video. Jadi teman-teman monggo diulang-ulang nggak apa-apa, bisa. Jadi kalau kurang jelas di sini kan tinggal video kita ulang ya. Nah itu. Nah teman-teman kalau sudah selesai diisi semua, misalnya ini sudah masuk, semua sudah masuk, segala macam sudah masuk ya di modul ajar, teman-teman tinggal klik di sini. Nah, saya keluarkan di sini ya, misalnya di sini saya ambil penilaian tadi ya. Nah ini masuk sekolahku, kan sudah nih checklistnya sudah selesai. Teman-teman tinggal klik di respon. Ya, kalau sudah ngisi semua atau belum ngisi, tinggal klik link to sheet. Kita create. Nah, sudah selesai. Di sini teman-teman akan muncul yang dibilang tadi, namanya adalah Google Spreadsheet. Nah, di sini ini isinya data nanti. Namanya siapa, TP-nya apa, waktunya apa, kontaknya apa, tempatnya, kejadian, hasil analisa, semuanya ada di sini data. Nah, data ini yang kita akan olah. Bagaimana pengolahannya? Nanti kita akan siapkan, soalnya kemarin saya coba di tempat kami, itu kita buat secara daring, alhamdulillah, wabillahi taufik wal hidayah. Apa itu, Pak? Begitu daring ribet, Bu. Teman-teman nggak bisa. Kita kayaknya harus siapkan luring untuk ini, hal pengolahan data. Karena itu termasuk dalam pengunduhan dan lain-lain. Seperti contoh, di sini hasil karya sudah ada. Nah, kayak misalnya anekdot, ini sudah siap. Fotonya sudah siap, namanya apa, deskripsinya apa. Nah, fotonya tinggal diklik. Nah, ini foto yang tadi kan. Nah, ini bisa kita langsung keluarkan dalam bentuk Google Docs. Saya kira itu tambahannya, Bu Ati. Monggo, teman-teman. Siap. Selesai di waktu yang tepat, Pak. Bagus. Selesai di waktu yang tepat. Ini belum nampilkan yang kurtilas ini. Tanya satu kali, Pak. Episode lanjutan. Jadi ya. Betul, ada yang raise hand dari tadi loh, Bu Khalifah ini. Mungkin satu ya, satu saja. Oke, monggo Bu Khalifah, singkat. Terima kasih Bu Ati. Yang saya tanyakan dalam pembuatan modul ajar itu, apakah ketiga CP itu wajib ada atau kita fokus pada CP tertentu seperti itu? Begitu juga dengan profil Pancasilanya, itu apa wajib ada semua atau hanya beberapa? Terima kasih. Nah, ini Pak Ikhwan ini. Baik, untuk konten materi terkait dengan asesmen, Pak Ikhwan, silahkan. Mohon maaf, saya pakai HP, laptopnya lagi ngehang Pak Bagus. Untuk apa namanya? Apakah dalam satu modul ajar itu apakah ketiga CP itu apakah harus ada? Kembali lagi bahwa modul ajar itu kan tidak dilakukan dalam satu hari. Ya, tidak dilakukan dalam satu tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Jadi itu kan bisa satu modul ajar itu bisa selama 1 minggu, bahkan 2 minggu, atau mungkin 2 hari, 3 hari dan sebagainya ya. Terutama terutama pada saat kita membuat topik-topik tertentu semacam itu. Nah, jadi kalau Ibu menyampaikan dalam satu modul ajar, apakah harus ketiga elemen atau 3 CP itu harus masuk? Ya saya katakan memang harus masuk ketiga CP itu.
Ya. Kemudian kalau dalam satu hari, saya kira dalam satu hari itu 3 CP itu juga bisa kita masukkan dalam satu hari. Karena dalam satu CP itu dalam satu hari itu bisa 3 hari, tergantung dari bagaimana tujuan pembelajaran yang kita angkat. Sama halnya ketika kita kurtilas kemarin, apakah ke-6 aspek itu harus tersampaikan di dalam satu hari gitu loh. Ya itu memang kembali lagi bahwa di TK ini adalah terintegrasi, Bu, ya. Terintegrasi. Bisa jadi kita tidak mengeluarkan, tetapi di situ bisa dikeluarkan kan. Salah satu kenapa adanya catatan anekdot. Catatan anekdot itu adalah untuk mencatat hal-hal yang memang belum terencana di situ. Mungkin kita tidak merancang di situ salah satu CP, tetapi pada saat kita proses pembelajaran, maka dalam proses pembelajaran ini guru adalah sebagai fasilitator, sebagai promotor. Jadi di situ nanti kita bisa menanyakan, misalnya anak-anak membangun dalam pembelajaran membawa bangunan dari bentuk balok semacam itu. Kita guru menanyakan, ini membuat apa nak gitu loh, membuat ini dan sebagainya kan seperti itu. Kemudian di situ banyak hal yang bisa kita tanyakan kan gitu loh. Kenapa ini harus ada ini kan gitu loh. Kenapa ini harus pakai ini? Berapa jumlah yang balok yang digunakan dan sebagainya. Nah, dari situ dialog kita dengan anak di situ, maka CP-CP yang lainnya akan keluar. Terlebih lagi bahwa kembali lagi CP itu istilahnya tidak hanya kita tuntaskan dalam satu kegiatan dalam rancangan pembelajaran, bisa dilakukan secara rutinitas. Contoh misalnya dalam CP nilai agama dan moral. Ya, itu kan setiap hari pasti ada. Contohnya anak-anak mengawali kegiatan dengan doa, mengucapkan salam, dan lain sebagainya. Itu kan pasti ada. Secara tidak langsung kalau kita tidak merancang, itu di dalam satu hari, CP nomor 1 itu pasti muncul. Ya, macam itu. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu, untuk pertanyaan yang terakhir. Boleh saya simpulkan sedikit ya, Pak? Artinya catatan anekdot itu muncul ketika TP yang kita rancang khusus pada hari itu, kegiatan yang muncul pada anak tidak tercantum pada TP yang kita rancang pada hari itu. Gitu ya, Pak? Jadi itu yang dimasukkan ke catatan anekdot. Gitu, Pak? Betul. Kalau yang muncul itu tadi kan tidak ada checklistnya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Khalifah untuk pertanyaannya dan juga Pak Ikhwan untuk penjelasannya. Jadi kembali kepada CP ya, bahwa CP itu mempunyai beberapa elemen. Artinya tidak semua elemen itu kita ambil juga nggak apa-apa. Karena kita sesuaikan juga dengan topik yang kita angkat ya Pak Ikhwan ya, gitu ya. Baik teman-teman, saya rasa untuk pembahasan terkait dengan asesmen mungkin kita cukupkan sampai di sini. Padahal asesmen ini kan ada beberapa teknik ya. Hari ini kita hanya bisa membahas sampai pada checklist dan juga catatan anekdot. Nah, untuk teknik yang lain, next ditunggu saja episode selanjutnya dari Ikatan NSIN Jawa Timur. Mungkin teman-teman masih ingin bergabung dengan kami kembali, monggo nanti ditunggu kehadirannya untuk di next pertemuan dan perjumpaan kita untuk membahas episode lanjutan gitu. Apakah begitu? Bu Ati, bisa saya janji tadi kan nayangkan untuk kurtilas. Oh begitu. Sekilas saja. Ada ya, Iya, sekilas saja. Jadi nanti teman-teman boleh ya, teman-teman bisa minta waktu 5-10 menitan. Baik. Enggak, untuk teman-teman nanti teman-teman udah pada bosan. Sangat dibolehkan Pak, monggo Pak. Baik, kami berikan waktu 5-10 menit ya Pak Bagus. Ya. Yang kurtilas ini bonus. Oke. Ini bentuknya. Jadi misalnya kita sudah buat nih
kegiatannya apa, dia apa gitu ya. Terus kemudian menyanyi, demonstrasi segala macam, kan ini memang harus tampil ya. Terus kemudian menjawab pertanyaan. Pertanyaannya apa? Anak menyebut tentang keluarga inti, ayah, ibu, dan anak gitu ya. Nah, di sini ada teman-teman akan menilai dalam kegiatan menjawab pertanyaan. Misalnya di sini. Terus kemudian di sini kita tahu menjawab pertanyaan, klik di indikator. Nah, indikator, teman-teman tinggal cari find pertanyaan. Nah, kan ketemu. Nah, pertanyaan di sini membedakan perintah pertanyaan. Nah, ini teman-teman AB itu untuk playgroup, terus CD, C untuk TKA, D untuk TKB. Jadi teman-teman misalnya pertanyaan, Pak, ini pertanyaannya untuk TKA. Jadi kita cari yang di mendekati A, misalnya di B ini, B29 ya, membedakan perintah pertanyaan. Nah, tinggal teman-teman isi di sini. Di sini ada kode, namanya kode dari indikator. Nah, pertanyaan, kode indikatornya tadi apa? B29 misalnya. Kita tinggal klik aja. B.29. Dia akan muncul indikatornya, KD-nya apa, indikatornya apa. Terus STTPN-nya apa? Sama juga pertanyaan, kita find, ketemu ADD, karena ini TKA, kita cek lagi, menjawab pertanyaan sesuai yang ditanyakan. Misalnya C, ini kita copy, kita pastekan di sini. Kita pastekan, maaf, kita copy ya. Nah, kita pastekan di sini. Dia akan muncul. Nah, kita tinggal kasih range. 2 jawaban. Jadi kalau sudah 2 jawaban, siswa sudah dapat bintang 4 misalnya. Nah, setelah ini, di sampingnya kita sudah ada termasuk penilaian. Nah, ini penilaiannya. Jadi teman-teman tinggal misalnya, Tia, nilainya berapa? Dia bintang 4. Misalnya, oh si Rara bintang 1, masih bicara sendiri. Terus si Rafina bintang 3. Nah, gitu. Semua ini penilaiannya sudah ada. Jadi kita gunakan yang namanya authentic assessment ya, apa yang terlihat itu dinilai. Nah, itu selesai. Semua RPPH bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu misalnya. Minggu enggak ya. Senin sampai Jumat. Habis itu kita bikin sheet baru, Lembur, Pak, Excel muridnya. baru. Apa? Minggu lembur muridnya kalau masih dinilai. Jadi kita tinggal file baru. Jadi file baru ya kita bikin aja. Copy, ini RPPH, tema apa, kita rename. Seperti itu. Jadi temanya apa, bla bla bla, itu kita rename, tinggal terus nanti kita copy lagi. Sama seperti yang ada di Kurma tadi. Itu aja mungkin tambahannya Bu Ati. Keren sekali nih Pak, bagus. Semuanya semakin penasaran. Pito cara nikmat gitu ya. Jangan khawatir ya teman-teman, nanti tutorial, file semuanya akan kita bagikan untuk teman-teman semuanya. Jadi nanti bisa diperdalam lagi ketika nanti untuk ini ya, belajar mandirinya ya Pak, bagus ya. Nanti pertanyaan apapun akan kita jawab. Kita manfaatkan grup dengan sebaik-baiknya. Itu ya Pak ya. Siap. Untuk Pak Danang. Untuk sertifikat, mungkin bagi teman-teman yang bisa tuntas. Iya Pak, bagus. Halo Pak, akan dapat 32 JP, tapi yang tidak unggah tugas hanya 8 JP ya Pak, bagus begitu ya? Nah, ini tugasnya apa? Aku bingung. Tugasnya coba copy aja, copy ini. Oh ya, oke. Tugasnya gampang, screenshot dari bikin di drive-nya sendiri. Ya benar. Nah, dengan nama, folder, penilaian namanya. Yang di screenshot ya. aja, itu tugasnya. Dengan temanya Nah, sendiri gampang. ya Pak. Yes. Karena kalau sudah bisa copy itu, insya Allah langkah selanjutnya akan mudah ya. Karena pusatnya Iya, siap. di drive-nya itu tadi.
Mungkin waktunya memang terbatas untuk hari ini. Insya Allah nanti akan kita sambung di next episode lanjutannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tunggu episode lanjutan dari kegiatan asesmen kita. Kami tunggu untuk partisipasi dan juga kolaborasi dari teman-teman semuanya. Di akhir kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa, Pak Bagus dan Pak Iwan, serta rekan-rekan seluruh pengurus Ikatan NSIN Pusat dan juga Ikatan NSIN Jawa Timur. Kemudian seluruh peserta yang sampai dengan pada sore hari ini tetap bergabung dengan kita, meskipun memang agak gemes-gemes gimana begitu ya. Untuk sudah gregetan ingin coba penilaian yang 1 menit jadi begitu ya. Mohon maaf apabila dalam perjalanan pembelajaran kita di tatap muka virtual sore hari ini apabila ada hal yang kurang berkenan. Ada request Bu Ati. Apa? Ada request. Apa ini requestnya? Kalau ada ini episode selanjutnya jangan lama-lama jedanya, takut lupa katanya. Oh iya, siap. Insya Allah segera akan kita koordinasikan bersama tim begitu ya. Insya Allah kalau Jawa Timur itu timnya gercep begitu ya. Kita tampung aspirasi dari teman-teman semuanya gitu. Dari saya pribadi juga apabila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Insya Allah next kita akan bertemu di lain kesempatan yang jauh lebih menyenangkan dan juga menggembirakan begitu, menggembirakan bagi kita semuanya karena sudah ada angin segar untuk ini ya teknik penilaian yang jauh lebih mudah dan menyenangkan gitu. Dan saya akhiri tetap semangat teman-teman untuk selalu belajar dan belajar karena sejatinya guru pembelajar adalah guru yang terus mau untuk belajar gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi teman-teman untuk kolaborasinya kembali. Terima kasih Pak Danang dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus. Halo Pak Danang. Halo Pak Ikhwan, Bu Ati. Wajahmu dinampakkan Iya, Pak. dirimu. Tampakkan dirimu Pak Danang. Saya sudah menampakkan diri, apakah masih penampakan? Oh penampakan niku. Belum Loh, kok kelihatan sedewean, kalau nggak Bu? berpasangan Pak. Belum kok kelihatan kalau nggak sedewean? berpasangan. Pasangan saya ke sini semua. Enggak berubah mek 1. Sepatu aja berpasangan. Kenapa Anda tidak? Truk aja